Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dan keistiqomahan dalam beribadah, terutama dalam berpuasa pada bulan suci Ramadan ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu tentang administrasi kurikulum. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi pembahasan pada 4 pembahasan pokok. Yang pertama adalah pengertian dan konsep administrasi kurikulum. Yang kedua adalah dasar-dasar administrasi kurikulum. Yang ketiga adalah pentingnya administrasi kurikulum dalam pendidikan, dan kemudian yang keempat yaitu fungsi administrasi kurikulum dalam pendidikan. Baiklah, kita menuju ke pembahasan yang pertama. Pengertian administrasi. Secara sederhana, administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad mempunyai arti kepada dan ministro berarti melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to, yang berarti ke atau kepada. Dan administrasi sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Dalam bahasa Inggris, to administer berarti mengatur, memelihara, atau to look after, dan mengarahkan. Dalam arti sempit, administrasi diartikan sebagai pekerjaan tulis-menulis atau ketatausahaan, atau dengan kata lain kesekretariatan. Pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, menyimpan, dan lain sebagainya. Kini administrasi itu telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga administrasi memiliki pengertian yang lebih luas. Adapun pengertian administrasi secara luas menurut Schaeffel adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana dengan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Administrasi juga dapat diartikan sebagai kerjasama antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang rutin, seperti administrasi pengajaran, keuangan, sarana prasarana, dan lain-lain. Menurut Sodang Pisiagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, administrasi merupakan suatu hubungan kerjasama untuk saling melayani dan mengarahkan secara teratur atau sistematis dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kemudian, yang kedua adalah pengertian kurikulum. Istilah kurikulum pada awalnya bukan dipakai dalam dunia pendidikan, yaitu dipakai sebagai istilah dalam dunia olahraga. Dalam buku Asas-Asas Kurikulum, S. Nasution menyebutkan bahwa dalam kamus Webster, kata kurikulum timbul untuk pertama kalinya pada tahun 1856. Artinya pada waktu itu ialah a race, a course, a place for running, a chariot, atau artinya suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir. Kurikulum juga berarti chariot, semacam kereta pacu pada zaman dulu.
yakni suatu alat yang membawa seseorang dari start sampai finish. Di samping itu, penggunaan kurikulum yang semula dalam bidang olahraga kemudian dipakai dalam bidang pendidikan yang dalam kamus Webster disebut applied particularly to the course of study in a university. Kemudian Nasruddin menambahkan bahwa pada tahun 1955 dalam kamus Webster kurikulum diberi arti sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu ijazah atau yang setingkat. Juga berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Sedangkan secara terminologi, kurikulum berarti rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian pengalaman belajar. Secara lebih luas, kurikulum dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah. Menurut Smith, kurikulum dipandang sebagai seperangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Jadi, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan atau pengajaran yang harus dicapai oleh anak didik. Kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Bidang dari administrasi kurikulum adalah yang mencakup di dalamnya pelaksanaan kurikulum, pembinaan, penyusunan, silabus, persiapan harian, termasuk juga pembelajaran. Tujuan kurikulum pembelajaran secara umum, lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi umat dalam melaksanakan tugas pendidikan guna membentuk insan kamil. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen itu adalah sebagai berikut. Komponen tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Kemudian tujuan kurikulum menurut taksonomi terbagi menjadi 3, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. B. Komponen isi materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskursus dalam proses belajar mengajar. Isi atau materi melibatkan banyak hal, bukan saja pengetahuan tetapi juga keterampilan, konsep, sikap, dan nilai. Kompetensi merupakan keseluruhan sikap dan keterampilan yang ditunjukkan oleh peserta didik. Kemudian C atau yang ketiga itu komponen metode. Metode merupakan cara, jalan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Metode dipilih berdasarkan tujuan yang dirumuskan seperti metode ceramah, diskusi, dan lain-lain. Metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan. Oke, angka 4 atau D, komponen evaluasi. Evaluasi atau penilaian harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Dari evaluasi ini diperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa. Administrasi kurikulum. Setelah kita mengetahui secara selayang pandang pengertian masing-masing dari administrasi dan kurikulum, mari kita arahkan pembahasan pada pengertian administrasi kurikulum secara utuh. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-muridnya. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. Di samping hal yang telah saya sebutkan, menurut Murni Yusuf yang mengutip pendapat Nana Shaudih bahwa dalam kaitannya dengan kurikulum, maka ada 3 konsep yang terkait dengan kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum merupakan inti pokok yang menjadi substansi kegiatan di sekolah. Kurikulum berisi perencanaan kegiatan belajar serta tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua adalah kurikulum dipandang sebagai suatu sistem yang meliputi sistem sekolah, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Dalam hal ini tercakup tata laksana, perencanaan kurikulum, pelaksanaan serta evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. Dan kemudian yang ketiga adalah kurikulum sebagai suatu studi yang dikaji oleh para ahli di bidang kurikulum. Dalam kaitan ini, para ahli kurikulum berupaya melakukan pengembangan dan inovasi di bidang kurikulum. Dengan demikian, kegiatan dalam administrasi kurikulum tiada lain adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum kemudian dikembangkan sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Setidaknya, kegiatan administrasi kurikulum menghendaki agar rumusan kurikulum benar-benar berangkat dari kebutuhan akan sebuah instrumen yang terencana dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik pula. Dasar-dasar administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan program pengajaran yang harus dicapai oleh murid. Kurikulum berisi bidang studi yang serta materi yang harus dipelajari. Kegiatan yang harus dilakukan, metode mengajar guru, dan teknik evaluasi yang digunakan di dalam kelas. Dalam pelaksanaannya, kurikulum itu fleksibel. Isi kurikulum, materi, metode mengajar, dan teknik evaluasi yang digunakan oleh seorang guru berbeda dengan guru lainnya, meskipun kurikulumnya sama. Administrasi kurikulum yang harus dilaksanakan oleh guru di dalam kelas harus mengikuti kurikulum yang berlaku, sebab program yang tercantum di dalamnya telah direncanakan dan dipilih oleh para ahli dalam bidangnya masing-masing. Guru melengkapi kurikulum tersebut dengan gagasan dan keahliannya sendiri. Semua guru memiliki program, keahlian, dan pengalaman yang dapat digunakan untuk memperkaya pelaksanaan kurikulum, khususnya yang menyangkut muatan lokal. Seorang guru perlu mengatur tujuan yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengatur tujuan, seorang guru harus merencanakan pengajaran individual sehingga pengajaran langsung diberikan untuk mengajarkan fakta, pengertian, dan keterampilan. Agar tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan baik, maka seorang guru harus melaksanakan teknik mengajar dengan pertama adalah memusatkan perhatian pada seorang murid. Yang kedua yaitu menghemat waktu atau mengatur waktu.
Yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan kecepatan murid atau kemampuan murid. Kemudian yang keempat, mengusahakan masa transisi yang harus dari satu bidang studi ke bidang studi selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah meminta murid untuk membuat ikhtisar yang telah dipelajari atau membuat rangkuman yang telah ia pelajari. Pentingnya administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah apapun, yang menjadi tugas utama kepala sekolah ialah menjamin adanya program pengajaran yang baik bagi murid-muridnya. Karena pada dasarnya pengelolaan atau manajemen pendidikan fokus pada usahanya adalah terletak pada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa diarahkan pada suksesnya PBM. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah dan guru. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatnya efisiensi, mutu, dan perluasan pada kinerja di dunia pendidikan tersebut. Untuk memperlancar kegiatan tersebut agar lebih efektif dan efisien, perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua hal pokok, yaitu kegiatan pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau reporting system. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut yang sangat diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Kepala sekolah dan guru di suatu sekolah sangat memerlukan data-data tentang siswa, kurikulum, sarana, dan sebagainya untuk pengelolaan sekolah sehari-hari. Pengawasan pendidikan di semua tingkat memerlukan data-data tersebut sebagai bahan sarana supervisi. Untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya dinas pendidikan, mulai tingkat kecamatan sampai provinsi, memerlukan data untuk pelaporan yang lebih tinggi untuk melakukan pembinaan serta untuk menyusun rencana atau program pendidikan pada masa mendatang. Di tingkat pusat atau nasional, data pendidikan diperlukan untuk perencanaan yang lebih makro, melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian atau evaluasi, dan keperluan administrasi lainnya. Dengan data pendidikan yang terdapat di sekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku dalam suatu sistem. Agar pencatatan data lebih akurat dan benar sesuai yang diharapkan, tenaga administrasi yang terampil dan mengetahui apa yang menjadi tugasnya. Di lembaga pendidikan tingkat menengah, hampir sebagian besar belum ada tenaga administrasi sesuai yang diharapkan. Kepala sekolah sebagai administrator di lingkungan sekolah yang dipimpinnya dalam melaksanakan tugas administrasi
dibantu oleh guru dengan cara membagi tugas administrasi mereka, agar dalam melaksanakan tugas administrasi dan pelaporan cepat dan benar diperlukan pedoman administrasi di tingkat sekolah. Maka dari itu, semua pemaparan yang telah saya sampaikan menjadi motivasi untuk saya dalam menekuni kuliah di jurusan administrasi pendidikan, guna meraih cita-cita saya dan kita semua, yaitu ingin meningkatkan sistem pendidikan di negara kita ke arah yang lebih baik lagi, dan tentunya guna mencapai tujuan pendidikan nasional Indonesia agar membangun umat atau masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Fungsi administrasi kurikulum dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar. Kemudian dalam memberdayakan pengalaman belajar maupun komponen kurikulum. Ada beberapa fungsi dari administrasi kurikulum, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memotivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar. Yang kelima adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondusif dan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar yang perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Dengan itu, pihak sekolah dapat berkolaborasi dalam membangun kurikulum, di mana masyarakat membutuhkan sebuah skill atau kemampuan dari peserta didik, dan sekolah memfasilitasi agar peserta didik dapat mendapatkan skill-skill atau pelajaran atau ilmu yang akan diajarkan sehingga nanti akan bermanfaat pada masyarakat. Nah, itulah teman-teman sedikit uraian tentang administrasi kurikulum dalam
supervisi pendidikan, yang tentunya ini sangat penting terutama dalam mengatur, dalam efektivitas dan dalam kemajuan sebuah bangsa, atau setidaknya dalam kemajuan masyarakat di sekitar kita, sehingga apa yang telah direncanakan dan apa yang telah disusun dan apa yang sedang kita lakukan untuk berlatih menyusun sebuah kurikulum dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat, dapat disusun agar di kedepannya nanti ilmu-ilmu yang didapatkan oleh peserta didik dapat bermanfaat. Untuk itu saya harap dan kita semua pun berharap bahwa apa yang kita pelajari ini akan bermanfaat di masa depan nanti, sehingga kita dapat bersama-sama membangun bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik. Begitu, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan ini, sehingga teman-teman dapat mendengarkan dengan baik, dan kemudian saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan atau apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, menyinggung atau apapun, atau apapun yang terlewat atau belum saya sampaikan kepada teman-teman, saya mohon maaf. Begitu saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.